Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamul Firdaus, mahasiswa Unisnu Jepara program studi PGSD kelas 5A8. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah IPS kelas tinggi yang diampu oleh Bu Esti Triani MPD. Ya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang jalannya video simulasi yang akan saya tampilkan di video berikutnya. Video simulasi yang akan saya tampilkan yaitu mengenai kelas 5 semester 2 tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran yang pertama. Namun video simulasi ini akan lebih khusus dalam pembelajaran IPS mengenai materi tentang faktor latar belakang datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Simulasi yang akan saya pakai yaitu menggunakan metode pembelajaran cooperative learning dan strategi pembelajaran mind mapping. Keduanya saya pilih karena saya rasa sangat cocok dengan materi yang akan saya sampaikan. Dan saya akan menggunakan media pembelajaran yaitu berupa kartu cerdas sejarah. Di sini ada dua jenis atau dua macam soal. Yang pertama ada yang berwarna merah dan berwarna kuning. Jadi ini masing-masing paket, satu paketnya berisi 16 soal dikali 2 berarti satu media ini terdapat ada 32 soal mengenai materi yang akan saya sampaikan. Jadi untuk bahan evaluasi, untuk bahan quiz dan permainan. Adapun cara mainnya yaitu di sini yang kotak biru kecil ini adalah bentuk soalnya. Saya contohkan mengapa bagaimana berbagai bentuk perlawanan terhadap bahasa Indonesia sering mengalami kegagalan. Nanti dicari jawabannya di kartu lain yaitu yang berwarna merah. Kemudian ditumpuk, dijajar sampai selesai. Karena ini saling berhubungan, saling keterkaitan mulai dari start sampai finish. Ini terinspirasi dari permainan domino, ya. Jadi ini bisa disebut juga domino sejarah. Untuk lebih lengkapnya silakan simak video yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Udah sarapan belum? Alhamdulillah sudah. Udah belum. Nah, berarti besok kalau mau berangkat sekolah harus makan dulu ya. Ya. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan Bismillah. Untuk ketua kelasnya silakan memimpin doa. Mbak Royla. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Coba dilihat kanan kirinya. Apakah ada yang nggak berangkat? Ani, Pak. Ani. Aizu, Pak. Hah? Aizu. Ya. Apa alasannya? Apa ada yang tahu? Sakit, Pak. Sakit, ya. Kayaknya sakit perut, Pak. Sakit perut. Baik, kita doakan bersama-sama agar besok bisa berangkat sekolah lagi dan sehat, ya. Ya. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang tema apa? Belum tahu. Belum. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai faktor datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Namun sebelum itu Bapak Guru mau tanya sama anak-anak. Ya. Ada yang tahu tanggal kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Ya. 17 Agustus 1945. 1945. Terus lagi, ada yang tahu yang membacakan proklamasi yang pertama kali siapa? Ya. IR Soekarno. Ya, iya, Soekarno. Betul. Terima kasih, saya kasih jempol untuk kalian. Ya. Jadi sebelum adanya proklamasi, jauh sebelum itu terdapat Indonesia mengalami adanya penjajahan. Ya. Bangsa yang pertama kali datang ke Indonesia yaitu bangsa Eropa. Nah,
pada pembelajaran kali ini tujuannya nanti agar anak-anak tahu tentang faktor-faktor yang melatar belakangi bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Yang kedua, anak-anak juga tahu mengenai perjuangan serta yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Ya. Selanjutnya, biar pembelajaran pada pagi hari ini kita berjalan dengan lancar, maka baiknya kita lakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Ya, sudah bisa? Ya, tepuk semangat. 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 Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Untuk kalau gitu semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, semuanya berdiri. Ya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, selesai, silakan berduduk kembali. Ya, dalam lagu ini kita juga harus mengenang jasa para pahlawan. Sesuai dengan tema pada kali ini, kita akan belajar mengenai faktor dan penjajahan Indonesia atau faktor datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Ya. Untuk itu, Bapak Guru mau membagi kalian dalam satu kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Nanti anak-anak yang pertama tugasnya yaitu menganalisis video yang akan Bapak sampaikan. Dicatat yang poin-poin penting saja. Kemudian nanti anak-anak membaca buku temanya sesuai dengan materi yang ada. Anak-anak bebas mencari materi, sumber materi dari mana saja saya bebaskan. Nanti anak-anak membuat, tujuan akhirnya anak-anak membuat peta konsep yang akan dipresentasikan. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik. Yang pertama anak-anak menganalisis video yang Bapak tampilkan. Silakan diamati. Penjajahan di Indonesia. Latar belakang timbulnya penjajahan di Indonesia. Terdapat 2 penyebab umum datangnya para penjajah Indonesia, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah kondisi yang terjadi di Eropa sehingga memungkinkan terjadinya penjajahan di Indonesia. Sedangkan faktor internal adalah kondisi dalam negeri yang kurang menyadari persatuan dan kesatuan sehingga memungkinkan bangsa asing datang di Indonesia. Pertama, dari faktor eksternal diantaranya 1. Ambisi mencari kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. Dari faktor internal meliputi kotak hubungan perdagangan, niat baik bangsa Indonesia memanfaatkan pihak asing untuk menguasai perdagangan, sehingga perdagangan dimonopoli oleh pihak asing. Ya. Sampai saat ini dulu Pak Guru mau menjelaskan ada 2 faktor penjajahan. Yang pertama faktor eksternal dan juga internal. Di faktor eksternal nanti terdapat apa aja? Kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama atau dikenal dengan 3G. Glory, gold, glory, dan gospel. Ya, di faktor internal
kondisi yang kurang memungkinkan sehingga bangsa asing masuk ke Indonesia. Yang kedua, hasil rempah-rempah terbesar sehingga menjadi tempat tujuan para bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Belum adanya sifat persatuan dan kesatuan, kedaerahan masih tetap. Karakteristik para penjajah. Pada dasarnya setiap penjajah mempunyai karakteristik yang sama, yakni memperdaya masyarakat pribumi untuk diadu domba dan terpecah belah sehingga mereka mudah untuk dikuasai. Karakteristik penjajah dari Portugis. Portugis memecah belah pribumi dengan domba, kemudian setelah diadu domba rakyatnya, Portugis memonopoli perdagangan rempah-rempah di daerah. Karakteristik penjajah Spanyol. Spanyol sama halnya dengan Portugis. Spanyol membantu domba rakyat Indonesia sehingga mereka memiliki hubungan dari rakyat yang sedang berperang saudara. Mereka mengambil gold atau harta sumber daya alam yang ada di Indonesia. Karakteristik penjajah Inggris. Inggris mempunyai maksud kedatangan ke Indonesia yaitu karena kemajuan teknologinya. Akibat dari revolusi industri, motivasi Inggris mengadakan ekspansi dilatar belakangi oleh maksud mencari daerah pemasaran hasil industri. Belanda. Datangnya Belanda di Indonesia dilatar belakangi oleh maksud mencari daerah rempah-rempah sendiri. Akibat dari hidupnya pusat perdagangan, Belanda datang ke Indonesia adalah ingin menguasai perdagangan rempah-rempah dan dibentuklah tatanan ekonomi yang semula tersusun rapi. Sebelum kedatangan para penjajah, bangsa Indonesia hidup dalam suasana kekeluargaan di bawah kepemimpinan raja atau pemangku adat. Akibat paling nyata adalah timbulnya kemiskinan, kesengsaraan, dan kelaparan. Ya, dimana anak-anak tadi sudah mencatat mengenai materi yang telah disampaikan melalui video pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Guru mau mempertegas lagi mengenai materi ini. Yang pertama tadi, negara yang pertama kali masuk ke Indonesia yaitu diawali oleh Portugis pada tahun 1511 di Malaka. Kemudian Spanyol disusul oleh Spanyol pada tahun 1521 di Selat Malaka di Tidore, pelabuhan Tidore di Maluku. Kemudian disusul oleh Inggris dan juga Belanda. Ya. Kondisi peristiwa yang terjadi saat Inggris menduduki Indonesia, di antaranya mengundang para ahli untuk melakukan penelitian. Kemudian terdapat dua tokoh yang dari Inggris menemukan bunga bangkai yang dinamai Rafflesia arnoldii. Tokoh tersebut adalah Raffles dan Arnoldi, sehingga bunga tersebut dinamai oleh Rafflesia arnoldii. Kemudian perintis kebun raya Bogor. Kemudian peristiwa pada masa penjajahan Belanda, yaitu mengenai pembuatan berdirinya VOC atau monopoli perdagangan. Di situ juga terdapat beberapa kebijakan yang memperparah keadaan Indonesia seperti kerja paksa dari Anyer ke selanjutnya terdapat membangun sebuah pabrik senjata di Semarang dan juga Surabaya dan tanam paksa. Namun ada satu tokoh dari Belanda yang menentang adanya kerja paksa dan sistem yang dilakukan oleh Belanda, yaitu Daendels. Beliau mengupayakan langkah-langkah untuk sebagai timbal balik kebaikan dari kebijakan yang dilakukan oleh Belanda. Di antaranya yaitu menentang tanam paksa, selanjutnya
memberikan pendidikan, terus membangun saluran irigasi air dan melakukan transmigrasi dari lokasi yang awalnya dirasa cukup padat ke ditransmigrasikan ke tempat yang belum ada penghuninya. Selanjutnya anak-anak tugasnya yaitu mencari bahan materi bebas, bahannya dari buku tema boleh, dari buku bacaan yang lain boleh, kemudian diringkas dan dibuat peta konsep. Paham? Silakan anak-anak berdiskusi satu kelompok. Dibuat peta konsep sudah? Sudah, Pak. Kalau gitu saya minta satu orang untuk mempresentasikan di depan peta konsepnya. Yuk Mbak Royha. Beri tepuk tangan Mbak Royha. Yang ini kerja dari peta konsep dari kelompok 1, silakan dipresentasikan. Ya, jadi peta konsep dari kelompok kami yang pertama adalah latar belakang penjajahan itu. Contohnya Tentunya ini Jan Turki dan kerajaan Turki. kerajaan Turki dan kerajaan dunia. Ya. Kemudian tujuan dari belajar itu yang pertama ada yang support untuk kekayaan dan glory kejayaan dan gospel menegakkan agama. Nah, bangsa yang menjajah Indonesia yang pertama ada Portugis, orangnya itu Bartolomeu Dias dan Vasco da Gama. Yang kedua ada Spanyol, ini tokohnya Christopher Sei dan Ferdinand Magellan. Yang ketiga ada dari negara Inggris, tokohnya Francis Drake dan Thomas Saputus. Dan yang keempat ada dari Belanda, tokohnya Cornelis de Houtman dan Van Dyck. Nah, ini kondisi kondisi masyarakat pasca dijajah ya. Jadi mereka mengalami sewa tanah, beberapa kebijakannya seperti ada sewa tanah, tanah tanah paksa, paksa, politik dan adu domba, kerja paksa, dan ini semangat kebangsaannya terbentuklah tekad Sumpah Sumpah Pemuda pada tanggal. 28 Oktober. Ya, terima kasih, beri tepuk tangan. Jadi ini dibaca di depan kelas ya. Ya, Pak. Anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan pembelajarannya. Sekarang Bapak Guru mau anak-anak bermain. Siapa yang mau bermain? Ya, ini Bapak Guru mempunyai permainan yaitu kartu pintar sejarah. Ya, ada 2 jenis. Nanti anak-anak seperti bermain domino. Caranya yaitu di sini terdapat soal dan juga jawaban. Nanti anak-anak menutupinya atau mengurutkannya sesuai dengan jawabannya. Paham? Sini ada 2 kartu, jadi Pak Guru mau membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok hijau dan yang kedua kelompok biru, kelompok merah ya. Silakan dibaca-baca terlebih dahulu. Nanti kelompok yang paling tercepat mengurutkan jawaban dan juga soalnya akan mendapatkan reward dari Pak Guru. Bisa? Anak cepat-cepatan untuk mengurutkan jawabannya. Baca dulu. Ya, kelompok yang paling cepat dan juga Sudah selesai, Pak. ya Jelek, Pak. belum selesai ya nomor 2 ya. Silakan duduk, mari kita koreksi bersama-sama ya.
Ya, di sini ada soal tahun berapakah Indonesia merdeka? Tapi jawabannya salah. Marah aku. Ya, terus selanjutnya di sini ada soal juga 3G. Betul, berarti kita hitung yang sama-sama ya, yang benar, jawaban yang benar ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 soal untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Hanya 4. Berarti yang paling banyak kelompok 1 ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 sangat luar biasa ya. Baik, kalau gitu saya simpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu mengenai bangsa-bangsa, latar belakang bangsa-bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Ada 3 tujuan utama tadi. Ada apa aja? Glory, God, dan Gospel. Glory apa? Kejayaan. God, terus Gospel yaitu penyebaran agama. Selanjutnya ada 4 bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Coba sebutkan satu-satu. Ya, Portugis, terus Spanyol, Inggris, dan Belanda. Ya. Apakah ada yang ditanyakan pada pembelajaran hari ini? Gimana pembelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan apa tidak? Ya. Kalau sudah paham semua, silakan anak buka. Nanti di rumah buka buku paketnya halaman 20, dikerjakan evaluasinya dengan baik ya. Jangan lupa dikerjakan di rumah, bukan di sekolahan. Dan jangan menyontek ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita nyanyikan lagu daerah terlebih dahulu ya. Gundul-gundul pacul. Bisa? Ya, 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul bempang sekali dadi sahabat, wakul bempang sekali dadi sahabat. Tepuk tangan. Sebelum pulang, ketua kelasnya silakan memimpin doa terlebih dahulu. Kak Rolia. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi